Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di YouTube channel aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sebuah materi untuk melengkapi tugas kuliah aku. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman silakan subscribe dan like terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roy Katunovisa, bisa dipanggil Novi. Saya dari kelas 5 BM1R dengan jurusan S1 Manajemen. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Musliwan Eskom MN. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu e-commerce, marketplace, online shop, dan online store, serta apa perbedaannya. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perniagaan elektronik adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan sebuah barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. E-commerce ini juga sebuah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer berupa internet. Terus tujuan e-commerce itu apa sih? Nah, tujuan e-commerce itu adalah sebagai transaksi bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Contoh dari e-commerce itu apa aja sih? Contoh dari e-commerce itu ada banyak ya, misalnya ada Shopee, ada Bili.com, ada Bukalapak, ada Matahari, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ini juga ada banyak ya. Yang pertama ada business to business atau B2B, yaitu sistem komunikasi bisnis transaksi secara elektronik antar perusahaan dan kapasitas produksi besar. Contohnya di sini adalah transaksi antara perusahaan A dengan perusahaan si B. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C, yaitu sistem komunikasi bisnis di mana perusahaan menjual produk atau jasanya kepada konsumen. Contohnya seperti perusahaan A menjual produknya ke konsumennya. Yang ketiga yaitu business to public administration atau B2A, yaitu sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan dengan cara melibatkan lembaga pemerintah. Contohnya seperti pajak.co.id dan BPJS Ketenagakerjaan.co.id, di mana perusahaan ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Yang keempat yaitu consumer to consumer atau C2C, yaitu transaksi barang atau jasa antar konsumen dengan individu antar individu. Maksudnya di sini adalah penjualan atau pembelian antar individu dengan individu. Yang kelima yaitu consumer to business atau C2B, yaitu seseorang atau individu menjual produk jasanya kepada perusahaan. Contohnya seperti seorang individu ini menjual barangnya ke perusahaan si A. Yang keenam, consumer to public administration atau C2A, yaitu jenis e-commerce yang melibatkan antara individu dengan lembaga pemerintahan. Contohnya seperti seorang individu itu menjual barangnya atau bekerja sama ke lembaga pemerintahan. Caranya mereka itu bisa bekerja sama menggunakan website atau hal-hal yang bisa berhubungan dengan lembaga pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu marketplace. Marketplace yaitu sebuah platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasanya kepada pelanggan walaupun tanpa bertemu secara fisik. Nah, perusahaan marketplace ini juga akan menyediakan platform bertemunya penjual dengan pembeli, di mana pembeli bisa melihat produk apa saja yang dijual, lalu perusahaan dapat mengambil keuntungan melalui komisi dari setiap penjualan. Platform yang mereka gunakan itu bisa berupa website ataupun aplikasi. Contohnya seperti
Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Zalora, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas tentang jenis-jenis marketplace. Apa saja sih jenis-jenis marketplace itu? Jenis-jenis marketplace itu ada dua. Yang pertama, marketplace murni, yaitu sistem jual beli di mana menerapkan sistem kerjasama lengkap beserta fitur penjualan dan sistem pembayarannya. Contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu marketplace konsinyasi, yaitu sistem yang berjalan dengan cara titip barang. Penjual yang melakukan kerjasama cukup menyediakan produknya lalu menitipkannya ke pihak marketplace. Contohnya tuh seperti produsen atau perusahaan si A memproduksi sebuah barang lalu ia menitipkan barang tersebut untuk dijual di marketplace tertentu, di mana si marketplace ini dia yang menjual dan mempromosikan barang-barang tersebut, sedangkan si perusahaan hanya membuat tanpa harus mempromosikan produk yang mereka tawarkan. Kita akan membahas tentang online shop. Online shop atau toko online adalah sistem belanja online yang mana pembeli itu dapat menanyakan harga atau pertanyaan yang terkait dengan produk yang perusahaan jual, di mana mereka dapat menanyakan harga atau apapun tentang produk itu, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui BBM, Line, Facebook, Instagram, atau semua yang bisa berkaitan dengan pesan. Contoh dari online shop itu misalnya yang di Instagram itu ada Mizan Store, dan untuk yang di Facebook itu contohnya seperti fashion. Kita akan membahas tentang online store. Online store adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis barang yang jumlahnya cukup banyak. Barang yang dijual pada toko tersebut memiliki jenis yang beragam dan tidak hanya satu produk saja. Misalnya seperti baju, celana, sepatu, aksesoris, dan masih banyak lagi. Pemilik toko juga menyediakan barang yang jenisnya sangat banyak dan beragam. Contohnya seperti fashion store dan modeling store. Nah, dari pembahasan di atas, kita dapat mengetahui apa itu e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Berikutnya, kita akan membahas tentang apa sih perbedaan dari e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Berikut perbedaannya. Mari kita simak sama-sama teman-teman beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan dari keempat jenis tersebut. Yang pertama itu ada biaya, yang kedua tingkat kesulitan pembuatan, yang ketiga jenis barang, keempat promosi, kelima persaingan, keenam jumlah penjualan, yang ketujuh kepercayaan, dan yang kedelapan kesetiaan konsumen, kesembilan data. Mari kita bahas satu persatu. Biaya. Untuk e-commerce itu sedikit mengeluarkan biaya di awal untuk investasi jangka panjang. Untuk yang marketplace itu gratis kecuali untuk menikmati fitur-fitur premium yang disediakan oleh marketplace, di mana fitur premium ini dengan yang gratis itu sangat berbeda ya teman-teman. Kalau yang premium itu kita dapat mengakses semua barang-barang yang kita ingin beli, termasuk barang-barang branded, barang-barang ternama lainnya. Tapi kalau yang gratis kita belum tentu bisa mengakses barang-barang tersebut. Kita hanya mungkin mengakses barang-barang yang biasa, yang pada umumnya yang sering keluar atau yang sering banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau yang online shop itu gratis kecuali menggunakan fitur berbayar sosial media seperti Facebook dan Instagram. Terkadang ada beberapa fitur yang kita harus menggunakan berbayar terlebih dahulu. Kayak misalnya kita harus ikut bergabung, ikut join. Kita pasti membutuhkan dana, yaitu untuk membeli paket untuk kita bisa gabung di Facebook atau Instagram shop tersebut. Yang keempat yaitu online store. Online store ini menggunakan biaya cukup banyak karena menyediakan barang dengan berbagai jenis. Yang berikutnya yaitu tingkat kesulitan pembuatan. Untuk e-commerce itu pembuatannya mudah dan cepat dengan mengoperasikan sistem website.
Tapi itu untuk yang paham bagaimana cara membuat website. Untuk yang tidak memahami cara membuat website, itu pasti akan kesulitan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Dan yang kedua yaitu marketplace, yaitu kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk berjualan. Dan yang ketiga, online shop, yaitu membuat akun bisnis terlebih dahulu pada media sosial. Dan yang terakhir, online store, yaitu menyesuaikan target pasar serta kecepatan layanan. Yang berikutnya yaitu jenis barang. Untuk e-commerce itu cocok untuk barang yang bermerek, branded, barang-barang yang ternama lainnya. Sedangkan untuk marketplace itu barang-barang umum seperti perkakas dan aksesoris. Untuk yang online shop itu menjual barang-barang seperti pakaian, sepatu, jilbab, dan sebagainya. Dan untuk yang online shop, dia lebih fokus mengutamakan ke produk kecantikan dan juga produk kesehatan. Berikutnya yaitu promosi. Untuk e-commerce itu lebih fleksibel dan bisa diatur sendiri. Untuk yang marketplace itu promosi yang dikendalikan oleh marketplace. Dan untuk yang online shop itu memerlukan usaha, uang, karena kita menggunakan aplikasi seperti Facebook dan Instagram, di mana kita harus mendownload terlebih dahulu, dan otomatis kalau kita mendownload, kita juga membutuhkan uang untuk membeli paket data. Dan yang terakhir yaitu online store, yaitu menggunakan website, membuat vlog, dan membuat konten-konten semenarik mungkin. Yaitu persaingan. Untuk e-commerce, persaingan itu dengan sesama website, di mana mereka berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu di pencarian. Dan yang kedua, marketplace, yaitu persaingan dengan satu marketplace. Yang ketiga, online shop, yaitu persaingan di satu media berupa aplikasi tertentu. Yang terakhir, online store, yaitu persaingan di suatu media dengan membuat konten semenarik mungkin dengan tujuannya itu untuk menarik para pelanggan agar pelanggan mau membeli produk yang mereka jual, yaitu jumlah penjualan. Untuk e-commerce itu sedikit menjual tetapi sudah mendapatkan banyak untung. Nah, untuk yang marketplace, online shop, dan online store itu mereka harus menjual cukup banyak barang agar bisa mendapatkan hasil yang cukup besar juga. Tapi jika mereka hanya menjual sedikit barang, mereka juga akan mendapatkan keuntungan tetapi hanya sedikit juga. Semakin banyak mereka menjual barang, maka semakin banyak juga keuntungan yang mereka dapatkan. Yang berikutnya yaitu kepercayaan. Nah, untuk e-commerce, jika menerapkan strategi yang benar, kepercayaan itu juga akan dibangun dengan cepat. Untuk yang marketplace itu, konsumen lebih percaya kepada marketplace bukan pada bisnis yang menjual produk. Sedangkan untuk yang online shop dan online store, mereka cukup membutuhkan waktu yang lama agar para konsumen itu dapat percaya dengan produk yang mereka jual. Selain itu, mereka juga harus membangun nama mereka di masyarakat agar masyarakat itu bisa percaya dan mau membeli barang yang mereka jual. Yang berikutnya yaitu kesetiaan konsumen. Untuk yang e-commerce ini, konsumen itu cenderung lebih setia, apalagi kalau bisnis itu menyediakan seperti diskon, poin, atau member-member tertentu, di mana hal itu dapat menguntungkan para konsumen dan mereka akan belanja berulang-ulang dengan memanfaatkan diskon atau poin atau member yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Yang marketplace itu sama seperti online shop dan online store, di mana ketiganya tersebut konsumen akan dengan mudah pindah ke online shop yang lain karena dipengaruhi oleh faktor harga, di mana konsumen ini akan lebih tertarik dengan harga dan kualitas ataupun yang lebih murah. Data. Nah, untuk yang e-commerce bagian data itu pengumpulan data performa bisnis yang mendalam. Untuk yang marketplace itu data yang didapatkan terbatas, sedangkan untuk yang online shop dan online store itu data yang didapatkan itu juga sangat terbatas.